Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Isal Irfanda dari Prodi Teknik Industri semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan Discrete Event Simulation yang disusun oleh kelompok 2, Nurholik, Lazuardi, Abbas, dan Ahmad Isal Irfanda. Saya sendiri. Oke, pengantar. Yang pertama, sistem. Sistem adalah kumpulan entitas yang berinteraksi bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, model atau representasi abstrak dari sebuah sistem aktual. Jenis model adalah fisik dan matematis. Lanjut, karakteristik sistem discrete. Yang pertama adalah state. State adalah deretan variabel suatu keadaan. Yang kedua, event. Event adalah kejadian dari sistem fisik yang berubah secara diskret pada titik-titik tertentu. Dan yang ketiga adalah discrete, adalah sejumlah elemen berhingga yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan. Lawan dari discrete adalah continue. Lanjut. Ya, selanjutnya sifat karakteristik. Sifat karakteristik yang pertama statis, ketidaksamaan dengan dinamis. Yang kedua deterministik, ketidaksamaan dengan stokastik, baik pada entitas atau suatu kejadian. Yang selanjutnya, pemodelan sistem discrete sering disebut dengan DES model atau Discrete Event Simulation Model. Yang selanjutnya, variabel penting yaitu waktu dan keadaan. Lanjut, komponen sistem discrete. Komponen sistem discrete ada 7 ya. Yang pertama, variabel keadaan sistem atau sistem state variable. Yang kedua, entitas atau entity. Yang ketiga, atribut atau attributes. Yang keempat, kejadian atau event. Yang kelima, aktivitas atau activity. Dan yang keenam, tunda atau delay. Dan yang terakhir adalah clock atau waktu. Nah, yang pertama, variabel keadaan sistem atau sistem state variable atau adalah kumpulan variabel yang memuat semua informasi yang diperlukan atau lengkap dengan minimal untuk mendeskripsikan sistem pada waktu tertentu. Dan yang kedua, entitas atau entity adalah suatu objek atau komponen dalam sistem yang membutuhkan representasi secara eksplisit di dalam model. Suatu entitas pada suatu sistem dapat bersifat dinamik atau statik. Yang ketiga, atribut. Karakteristik dari suatu entitas. Beberapa atribut dari suatu entitas dapat berubah. Variabel keadaan status suatu atribut yang berlaku pada satu observasi mungkin tidak berlaku pada observasi yang lain. Yang keempat, kejadian atau event atau suatu peristiwa yang dapat mengubah keadaan sistem. Yang kelima, aktivitas atau activity adalah kegiatan dari entitas dengan rentang waktu yang diketahui secara jelas kapan mulai dan selesainya. Yang keenam, tunda atau delay atau kegiatan dari entitas dengan rentang waktu yang tidak diketahui secara jelas kapan mulai dan selesainya. Dan yang ketujuh, clock atau waktu, variabel yang mempresentasikan total lama waktu simulasi. Ketujuh bagian ini adalah komponen dari sistem discrete. Selanjutnya, aktivitas atau activity. Aktivitas merupakan salah satu bentuk spesifikasi model. Rentang waktu aktivitas dapat konstan, berubah-ubah secara random mengikuti distribusi statistik. Input dari suatu file atau ditentukan dan dihitung berdasarkan keadaan event. Ada dua hal,
Yang pertama, event notice, catatan tentang event yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Yang kedua, event list, disebut juga future event list. Bersihkan daftar event, khususnya event-event yang akan terjadi dan disusun menurut waktu. Jadi, event notice adalah catatan tentang event yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Sedangkan event list itu daftar dari event-event yang akan datang dan disusun menurut waktu. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran tentang event. Event di dalamnya ada entitas, state, sistem, dan clock. Event diatur oleh parameter sistem dan lingkungan sistem. Jadi event akan diatur oleh sistem dan waktu. Ya, selanjutnya ini adalah contoh simulasi sistem diskrit sederhana. Misalkan suatu PPRX hanya memerlukan satu orang teller untuk melayani nasabah. Jadi ini anggap saja bank X ya, hanya menyediakan satu orang teller, di mana waktu kedatangan nasabah ke PPRX berkisar 1-10 menit. Seorang nasabah dilayani sekitar 1-6 menit. Akan dilakukan simulasi terhadap 6 orang nasabah untuk menghitung kinerja pelayanan seperti persentase waktu kosong teller, rata-rata waktu yang diperlukan nasabah untuk dilayani dan sebagainya. Misalkan waktu kedatangan, waktu pelayanan dari 6 nasabah tersebut adalah hal sebagai berikut. Ini simulasi kedatangan. Asumsikan bahwa nasabah 1 datang pada menit ke-0 dan 8 menit kemudian datang nasabah kedua. Jadi nasabah kedua datang pada menit ke-8, sedangkan nasabah ketiga datang 6 menit setelah nasabah kedua. Jadi nasabah ketiga datang pada menit ke-14. Dengan analogi yang sama, nasabah keempat datang pada menit ke-15, nasabah kelima datang pada menit ke-23, dan seterusnya. Jadi nasabah pertama itu datang pada waktu ke-0, nasabah kedua datang 8 menit setelahnya, jadi datang pada waktu menit ke-8. Nasabah ketiga datang 6 menit setelah nasabah kedua, jadi datang pada menit ke-14. Dan nasabah keempat datang 1 menit setelah nasabah ketiga, jadi datang pada waktu menit ke-15. Dan nasabah kelima datang 8 menit setelah nasabah keempat dan datang di waktu pada menit ke-23. Nasabah ke-6 datang 3 menit setelah nasabah kelima, yakni datang pada menit ke-26. Selanjutnya simulasi pelayanan. Nasabah 1 datang pada saat ke-0 dan langsung dilayani oleh teller selama 4 menit. Karena datang pertama kali, maka nasabah 1 tidak memerlukan waktu tunggu. Waktu pelayanan nasabah 1 dimulai menit ke-0 dan berakhir menit ke-4. Nasabah 1 berada dalam sistem selama 4 menit. Nasabah 2 datang pada menit ke-8, berarti teller mempunyai delay atau idle time selama 4 menit. Nasabah kedua dilayani mulai menit ke-8, dan karena waktu layanan nasabah 2 dalam 1 menit adalah 1 menit, maka layanan berakhir pada menit ke-9. Nasabah 2 tidak memerlukan waktu tunggu untuk dilayani karena teller sebelumnya dalam keadaan idle. Nasabah 2 berada dalam sistem selama 1 menit.
Nasabah 3 datang pada menit 14. Berarti teller mempunyai idle time selama 5 menit setelah menit ke-9 selesainya nasabah 2 tadi. Nasabah 3 dilayani mulai menit ke-14 dan berakhir pada menit ke-18. Nasabah 3 tidak memerlukan waktu tunggu untuk dilayani dan berada pada sistem selama 4 menit. Dan inilah simulasi pelayanan dari waktu antar kedatangan, waktu kedatangan, waktu pelayanan, waktu mulai dilayani, waktu selesai dilayani, waktu menunggu atau antrian, waktu dalam sistem, dan idle time teller. Jumlah waktu pelayanan adalah 18 menit, jumlah waktu tunggu adalah 3 menit, jumlah waktu dalam sistem 21 menit, jumlah waktu idle teller 12 menit, dan waktu selesai dilayani terakhir adalah 30. Selanjutnya, jadi rata-rata waktu tunggu sama dengan 3/6 atau sama dengan 0,5 menit atau setengah menit. Peluang nasabah harus menunggu untuk dilayani 6. Maksimum waktu dalam sistem dibagi 6 jumlah nasabah sama dengan 1 atau 100%. Rata-rata waktu yang dibutuhkan nasabah dalam sistem 21 dibagi 6 sama dengan 3,5 menit. Rata-rata waktu menunggu ditambah rata-rata waktu pelayanan. Rata-rata waktu pelayanan 18 dibagi 6 sama dengan 3 menit. Dan persentase teller menganggur 3/30 dikali 100% sama dengan 10%. Rata-rata waktu antar kedatangan nasabah 26 dibagi 5 sama dengan 5,2 menit. Rata-rata waktu tunggu nasabah yang mengantri 3/6 sama dengan 0,5 menit. Selanjutnya, hasilnya berdasarkan hasil simulasi tersebut tampak bahwa sistem pelayanan nasabah pada PPRX belum bagus, sebab jumlah nasabah yang harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan terhitung sangat tinggi, yaitu 100%, walaupun tingkat menganggur bagi teller hanya 100%. Jadi nasabah yang mengantri sangat tinggi 100% dan padahal teller selalu menganggur 110%. Terima kasih. Selesai. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.